Cinta sejati seharusnya tumbuh dari ketulusan, bukan dari tipu daya. Namun ada yang rela menempuh jalan gelap untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Apa kabar pemirsa? Kita kembali bertemu dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan perjuangan seorang istri yang kehilangan suaminya bukan karena perselingkuhan, bukan karena pengkhianatan, tetapi karena kekuatan guna-guna yang tak kasat mata. Langsung saja kita sambut Rina. Mbak Rina, apa kabar? Baik. Silakan duduk, Mbak. Sehat ya Mbak Rina ya? Iya, alhamdulillah. Mbak Rina, terima kasih banyak, kami apresiasi hadir di sini untuk berbagi kisahnya. Apakah Anda sudah siap untuk berbagi kisahnya? Sudah siap, Mbak. Baik, Mbak, silakan. Semua ini bermula dari saat ada acara reuni sekolah. Oh, reuni sekolahnya Mbak Rina? Bukan, Mbak. Reuni sekolah Mas Hendra, suami saya. Sebelum acara itu, rumah tangga kami harmonis dan jauh dari gosip. Tapi setelah acara itu, semuanya berubah. Akhirnya. Alhamdulillah. Semoga doa-doa tamu yang pada hadir tadi dikabulkan sama Allah. Amin. Semoga adanya jadi yang soleh. Amin. Amin. Aduh, tuh dia udah seneng banget banyak didoain. Seneng banget ya? Iya. Yaudah sayang yuk. Ya. Mas Hendra. Hai. Maaf ya, aku baru dateng soalnya aku tadi habis meeting. Gak apa-apa. Oh ya, kenalin istri aku. Halo, aku Moni. Rina. Hah, jadi mantan pacar suami Mbak yang datang? Tapi juga muncul di acara kehamilan 4 bulanan Mbak? Iya, Mbak. Aku bisa aja ya pilih istrinya, cantik, seleranya bagus. BTW, kok waktu kalian nikah kamu gak undang aku sih? Ya udahlah, gak apa-apa. Yang penting sekarang kan udah kenal. Oh ya nih, aku bawa hadiah buat calon anak kalian. Ya ampun Mon, lahirannya juga masih lama kali ini, baru 4 bulan ya sayang ya. Gak apa-apa, nanti pas lahiran aku bawain lagi ya. Gak usah, makasih ya Nick. Sama-sama. Yaudah Mon, duduk Mon. Ya. Mas, lanjutin dong obrolan yang kemarin di tempat reuni. Kapan dong aku bisa masukin pengadaan di kantor kamu? Pengen dong kerjasama. Ya udah nggak apa-apa, ajuin aja. Nanti aku sampein ke bagian pengadaannya. Beneran? Kamu mau minum apa Nick? Apa aja lah, yang penting nggak ngerepotin kamu. Oh, oke. Aku bantuin istri dulu ya. Sayang. Sayang, maafin aku ya. Aku tahu kamu marah waktu aku cipika-cipiki sama Monik tadi. Tapi itu tuh Monik mantan kamu itu kan, Mas? Berarti pas kalian reunian kemarin kan banyak ngobrol? Enggak banyak juga, ya aku ngobrol biasa aja. Aku juga kan ngobrol sama yang lain juga. Terus ngapain kamu undang dia? Ya, aku terpaksa lah undang dia. Aku nggak enak lah. Yang lain aku undang, masa dia nggak diundang? Tapi dia itu mantan kamu ya, Mas? Sayang, udah deh, nggak usah khawatir ya. Aku nggak ngehianatin cinta kita. Aku nggak pernah tertarik dengan wanita lain. Cuma kamu yang ada di hati aku, sayang. Dia datang cuma buat ngajuin
pengajuan barang di kantor suami saya. Padahal suami saya cuma ngenalin dia ke bagian pengadaan. Tapi seolah-olah suami saya paling berjasa buat dia. Kok bisa gitu sih, Mbak? Dugaan saya sih dia memang sengaja pengen deket lagi sama suami saya. Makanya dia ngelakuin segala cara supaya bisa deket lagi sama suami saya. Mas Hendra. Aku mau pamit ya, maaf aku nggak bisa lama soalnya aku ada urusan lain. Sampai ketemu besok di kantor ya. Ya. Banyak banget notifnya. Monik nih mas, follow aku. Sebagian juga di like sih sama dia. Dan bahkan ada yang di komen. Tapi kayak ada yang aneh gak sih? Kamu gak usah suzon dulu. Lagian kamu sama Monik juga kan baru kenal. Ya mungkin dia pengen kenal kamu lebih dekat aja. Atau dia mau cari tahu tentang aktivitas kita mas? Kan kamu udah jarang aktif di medsos. Aku tuh bukannya seuzon ya mas, tapi menurut aku sih kamu jangan terlalu humble deh sama dia. Ya tapi aku kan biasa aja sama dia. Mas, kamu iya nganggapnya biasa aja. Kita nggak tahu perasaan dia. Kalau dia baper gimana? Oke, aku ngerti. Aku terima nasihat kamu. Mulai sekarang, aku gak akan humble lagi sama dia. Ya? Iya. Ya, sekalipun ketemu dia juga, kita cuman urusan kerja aja. Makasih ya mas. Aku tuh bukan maksud mau ngelarang kamu untuk ketemu mantan kamu. Atau mau temenan sama siapapun. Tapi ya ini kan demi kebaikan rumah tangga kita. Iya sayang. Monik chat aku sayang. Dia bilang besok mau ke kantor katanya. Mau nganterin proposal pengajuan pengadaan barangnya. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kamu jangan deket-deket sama dia. Aku percaya banget sama suami aku. Pasti kamu tuh nggak bakal mengkhianati pernikahan kita. Iya sayang. Sayang, Iya, apa mas? kalau nanti anak kita cowok, aku mau kasih nama Arjuna ya. Gak mau. Aku maunya Baskara. Ya bagus sih, tapi kayaknya lebih bagus Arjuna deh sayang. Oh, Baskara aja. Aku maunya Baskara sayang. Nih sayang, Arjuna itu orangnya ganteng. Baskara juga ganteng. Tapi bagusan Arjuna. Baskara. Permisi. Dengan Mas Hendra. Oh, Ini ada paket, Mas. Makasih ya, Mas. Kalau gitu saya permisi. makasih mas. Pakai dari siapa mas? Nggak tahu nih sayang. Mas Hendra janji nggak akan deket lagi dengan perempuan itu. Tapi nyatanya dia terus menempel dan nggak mau lepas. Bahkan dia sering ngasih bingkisan untuk Mas Hendra. Kenapa nggak diangkat? Ya udah nggak usah lah. Gak apa, angkat aja. Ya halo Mon. Mas, tadi aku kirim parcel udah nyampe. Iya sih nih baru sampai parcelnya. Lain kali gak usah kirim-kirim kayak gini lah Mon. Gak enak sama istri. Gak apa-apa mas, kan sebagai ucapan terima kasih aku karena kamu udah bantu aku. Kalau bukan karena kamu, proposal aku gak mungkin diterima di kantor kamu. Ya udah Mon, ini mau ditaruh dulu parcelnya di dalam ya. Mas, kamu gak bisa terus-terusan kayak gini. Kamu harus tegas sama dia. Rin, dia itu teman aku. Kamu gak usah cemburu kayak gini Mas, lah. dia itu mantan kamu. Mantan kamu, Mas. Aku gak nyaman ya kalau kamu kayak gini terus. Rin. Rin, aku ketemu dia cuma ngomongin kerjaan aja kok. Gak ada yang lain-lain. Mas, aku ini perempuan. Aku tahu banget kalau kamu baik terus sama dia, dia bakal deketin kamu terus. Aku gak suka.
memang gak enak. Tapi sebelum semuanya kebablasan, mendingan kamu stop dari sekarang, Mas. Demi rumah tangga kita, anak kita. Sayang, aku sama dia nggak ada macam-macam, Rini. Tapi kita nggak tahu dia, Mas. Aku yakin banget dianya masih ada perasaan sama kamu. Mending kamu menjauh, Mas, dari sekarang sebelum terlambat. Iya sayang. Ya udah ya, maafin aku ya. Kamu janji ya, Mas, demi anak kita. Aku janji sayang. Jadi parcel itu dikirim sama Monik sebagai ucapan terima kasih kepada suami Mbak. Iya Mbak, makanya sebelum keseringan saya suruh Mas Hendra buat nolak. Dan apakah itu berhasil? Enggak, perempuan itu masih ngajak ketemu suami saya. Monik, katanya mau ketemu di kantor, kok malah di sini sih? Sini ke kafe. Bentar, Mon. Sini ke dulu. Eh. Sebentar, sini. Nih, ayo. Monik, Sini sebentar. kemana sih? Sebentar. Kita foto dulu. Kamu pasti lupa ya sama tempat ini. Ini kan tempat dulu waktu kamu nembak aku. Ya ampun, Mon. Aku aja udah lupa loh. Itu kan udah lama banget. Lagian kamu ngapain sih masih diingat? Aku kan belum bisa move on dari kamu, Hendra. Mon. Makanya waktu kamu nikah sama Rina, aku tuh sedih banget. Kamu tahu nggak kenapa alasannya aku nggak nikah sampai sekarang? Kenapa emang? Itu karena aku nggak bisa ngelupain kamu. Mon. Kamu mau kan nikahin aku? Monik. Aku nggak apa-apa jadi istri kedua. Monik, Asalkan aku jadi istri kamu. aku tuh udah nikah, Mon. Aku punya istri. Gak mungkin aku nikahin kamu. Masa lalu kita udah selesai, Monik. Aku udah lupain semuanya. Bilang, aku mohon. Udah. Monik. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi, Ndra. Monik, denger ya. Satu hal yang harus kamu tahu. Aku sama sekali gak ada perasaan sama kamu. Ini terakhir kali kita ketemu. Setelah itu, jangan harap kamu bisa ketemu aku lagi ya. Aku sudah punya istri, dan aku gak mau nyakitin hati istri aku gara-gara kamu. Ngerti? Please, Hendra. Monik! Hendra! Hendra! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, aku mau nanya sesuatu sama kamu. Kenapa sayang? Kamu bisa jelasin gak ini? Kenapa kamu pergi sama Monik ke taman, ke tempat kamu nembak dia dulu? Ini aku dijebak sama Monik. Aku nyuruh dia untuk nemuin aku di kantor. Tapi dia malah minta meeting di luar lah. Dia ngarahin aku ke taman itu. Enggak,
aku masih nggak percaya. Sayang please percaya sama aku. Kamu jangan mikir yang macam-macam sayang. Aku tuh cuma mastiin aja, Mas. Iya aku ngerti. Aku juga udah nyuruh Monik. Mulai sekarang aku nggak akan nemuin dia lagi. Dan semua medsosnya juga udah aku blok sayang. Makasih ya Mas ya. Keputusan kamu tuh udah paling benar. Ini demi keutuhan rumah tangga kita. Ya udah, aku blok juga ya medsos mantan kamu. Mas, setiap orang itu punya masa lalu. Tapi kalau masa lalu kita masih gangguin kita terus, itu nggak baik. Lebih baik dihindarin ya. Iya sayang. Sayang aku bahagia banget sama kamu. Aku nggak mau ada orang ketiga hadir di antara kita sayang. Apalagi anak kita sebentar lagi lahir. Aku mau sama kamu selamanya sayang. Janji ya Mas. Makasih ya Mas ya.